Habis lihat anjing laut tadi ya, seru ya kita lihat anjing laut di kota itu. Bab 082 menguatkan. Ketika mobil memasuki kota Sentul, aku membuka jendela sedikit dan membiarkan angin sejuk masuk, menerpa rambutku. "Kamu mau makan apa, Tit?" tanya Pak Ibrahim membuyarkan ketenangan. Menoleh, aku menjawab, "Apa aja." "Oke." Pria itu melajukan mobilnya lebih cepat, lalu putar balik dan belok ke kiri. Restorannya cukup ramai dan parkirannya juga mulai penuh. Namun, beruntung ada mobil lain yang keluar, sehingga Pak Ibrahim langsung memarkirkan mobil Lexusnya di sana. Pria itu menungguku turun dari mobil dan menyodorkan tangannya. Namun, aku menggeleng dan memilih jalan sendiri. Suara mendecak terdengar samar dari mulut Pak Ibrahim. Kami duduk berhadapan dan dia langsung memesan makanan dan minuman. Aku bisa mendengar suara musik mengalun lembut dari speaker yang dipasang pada setiap sudut restoran. Restoran ini memiliki konsep terbuka, sehingga angin sejuk bisa dirasakan para pengunjungnya. Entah apa yang terjadi kalau tiba-tiba hujan turun. "Tita," suara Pak Ibrahim membuatku menoleh padanya. "Menurut kamu, mungkin enggak kita sama-sama lagi?" tanyanya dengan mimik serius. Aku tertegun dan pura-pura tidak mendengar. "Kenapa, Pak?" Tampangnya berubah seketika saat aku bertanya lagi. "Just forget it," katanya dengan ekspresi kesal. "Mungkinkah aku dan Pak Ibrahim bersama lagi?" "Saya enggak tahu, Pak. Pernah ada yang bilang, bahwa hidup mati, jodoh hanya Allah yang tahu. Menurut saya saat ini, kemungkinan itu bisa ada, bisa juga enggak," kataku sok bijak. "Kenapa Pak Ibra tanya begitu? Menurut Pak Ibra sendiri gimana?" tanyaku penasaran. "Kamu benar, bisa ada bisa enggak." Dia mengulang jawabanku. Pak Ibra, soal Zahra dan kecelakaan motor waktu itu, apa benar Pak Ibra punya buktinya?" tanyaku penasaran. Pria itu mengangguk, "Benar. Saya enggak mau ungkapin ke kamu, karena kamu pasti sedih kalau tahu semua itu adalah ulah adik kamu sendiri. Dia memang sengaja mau bikin kamu celaka," terangnya. "Bahkan saya curiga kejadian pelecehan kamu di kantor malam itu ada hubungannya juga sama adik kamu itu." Aku tidak percaya Zahra akan sejahat itu, enggak mungkin lah Pak. Bagaimana dia bisa memerintah orang untuk melakukan hal itu? "Saya sedang menyelidiki satu hal soal itu," katanya. "Kamu masih komunikasi sama mantan kamu?" Dahiku berkerut. "Siapa? Mantan kamu ada berapa memangnya?" "Ya, si banci itulah," sahutnya ngegas. "Oh iya, kenapa pikiran saya ke Alfat?" "Cek, memangnya sekarang dia masuk sebagai deretan mantan kamu ya?" Aku menggeleng. "Alfat enggak pernah jadi pacar saya, Pak. Jadi dia bukan mantan." "Tenang aja, justru Pak Ibra yang masuk dalam deretan mantan saya. Kan mantan suami," godaku sambil nyengir. Senang rasanya bisa menggoda pria kaku yang mulai bisa bercanda. Pak Ibrahim kembali berdecak dan menuntutku untuk menjawab pertanyaannya yang pertama tadi. "Terakhir saya bertemu Ridi di rumah sakit, waktu Papa meninggal," jawabku, "tapi ada yang aneh. Karena saya berpikir dia justru enggak tahu menahu soal foto yang Zahra kirim ke saya itu. Aku terpaksa mengeluarkan ponsel dan menghidupkannya untuk menunjukkan foto yang kumaksud pada Pak Ibrahim." Pria itu menerima ponselku dan mengamati fotonya. "Zahra mengirimkan foto ini dari ponsel Ridi." Aku mengangguk. "Pak Ibra punya teori apa soal foto itu? Semoga teori ini enggak membuat kamu malah kasihan sama mantan kamu itu. Karena tetap saja dia seorang pria yang brengsek," katanya dengan mimik geram. "Menurut saya, laki-laki ini memang tidak tahu apa-apa. Bahkan, mungkin malam itu juga tidak terjadi apa-apa. Zahra bisa saja membuat dia mabuk atau pingsan, lalu adik kamu membuat foto ini. Dugaan saya berdasarkan apa yang saya lihat dalam foto ini, mata laki-laki ini tersenyum, sementara Zahra tersenyum dan bisa melakukan selfie dengan ponsel cowok itu." Pak Ibrahim mencoba menguraikan pendapatnya tanpa mau menyebut nama Ridi. "Tim saya akan menyelidiki soal ini," katanya. "Untuk apa? Jadi kamu enggak mau tahu siapa penyerang kamu di kantor? Atau kemungkinan keterlibatan mantan kamu itu?" Aku menggeleng cepat. "Pak Ibra, Zahra akan capek sendiri kalau saya enggak meladeninya.
Yang harus saya lakuin saat ini adalah lebih waspada dan hati-hati, itu aja. Cek, hati kamu terbuat dari apa sih, Tit? Saya enggak mau memperpanjang masalahnya, Pak. Biar bagaimanapun Zahra itu teman tidur saya selama 20 tahun lebih. Kalau dia berniat mau mencelakai saya, dia bisa melakukannya saat saya tidur bersamanya, kataku, sangat meyakinkan sehingga membuat Pak Ibrahim menganggukkan kepalanya berkali-kali. Ya, mungkin kamu benar juga. Saya harap kamu benar, katanya pelan, seolah masih ada keraguan di sana. Sedetik kemudian, pembicaraan kami terganggu oleh suara ponsel. Telepon genggam milikku yang berbunyi, sudah bisa kuduga siapa yang langsung menelepon ketika sudah mendapati ponselku hidup lagi. Aku menghadapkan layar ponsel di hadapan Pak Ibrahim, sepupu Pak Ibra, angkat enggak. Entah kenapa aku malah minta izinnya hanya untuk menjawab panggilan telepon dari pria lain. Aneh. Alih-alih menjawab pertanyaanku, pria itu malah merebut ponselku dan menjawab panggilan Alfat. Dia melemparkan tatapan tajam ke arahku, halo. Ada jeda beberapa saat, lalu dia menyahut lagi, ya enggak ada salahnya kalau gue yang jawabkan. Karena Tita lagi sama gue sekarang. Dia mengembuskan napas, dia lagi enggak mau ngomong. Mataku terbelalak, oke, nanti gue sampein. Kemudian dia menutup teleponnya. Dia melihatku lekat, kalau kamu merasa enggak ada masa depan sama Alfat jangan kasih dia harapan, katanya sambil memberikan ponselnya padaku. Aku berdecak kecil seraya meletakkan ponselnya di atas meja. Sementara pelayan juga sudah datang membawakan pesanan kami. Ada pizza bakar ukuran besar, kentang goreng, sayap ayam bumbu pedas dan sup krim jamur. Aku sedang memperhatikan makanan tersebut satu persatu dan berpikir akan mulai makan yang mana dulu. Sementara pria di depanku malah sibuk mengamatiku seolah aku ini adalah spesies langka yang patut diteliti. Kenapa sih? Kayak anak kecil baru lihat makanan, katanya sumringah. Ya emang pas emosi lagi terkuras, pas lapar juga, tapi bingung mau makan yang mana dulu. Pak Ibrahim tersenyum ketika tanganku meraih pizza lebih dulu untuk dimakan. Pelan-pelan makannya, Tit. Pak Ibra, enggak bisa ya sebut nama saya dengan lengkap atau tak aja gitu. Udah kebiasaan dan nyaman dengan panggilan itu. Sama kalau gitu, saya juga terbiasa manggil Pak Ibra pakai sebutan, Pak, kelitku dan membuatnya geleng-geleng kepala. Kamu enggak serius mau resign kan, Tit? Tiba-tiba Pak Ibrahim membuka topik pembicaraan baru. Sepertinya pria di hadapanku itu sekarang sudah lebih banyak bicara. Dia juga sudah tidak canggung lagi untuk membahas soal perasaan, lebih membuka dirinya untuk dikenali orang lain. Pak Ibrahim mulai mengikis benteng keras yang dia bangun entah sejak kapan, agar lawan bicaranya bisa nyaman bicara dengannya. Sebenarnya saya serius, Pak, walaupun saya juga enggak tahu nanti mau kerja di mana. Kalau begitu, enggak perlu resign. Tapi saya akan ketemu Alfat tiap hari, Pak. Saya justru takut perasaan Alfat untuk saya semakin bertambah, sekaligus saya juga takut perasaan saya yang akan berubah untuk Alfat. Saat ini aku sedang menggoda, dan ingin tahu reaksinya. Saya akan pindahin Alfat ke bagian lain, biar kamu enggak ketemu dia. Bisa. Kamu lupa siapa saya. Tapi Alfat kan anak CEO-nya. CEO-nya adalah paman saya. Dia terdiam sesaat. Pokoknya kamu enggak boleh resign. Saya enggak akan setujui permohonan resign dari kamu. Aku berdecak. Pak Ibrahim mengantar sampai depan pintu unit, sebelum pergi dia meraih tanganku, Tita, saya cuma mau bilang, kalau saya bisa kamu andalkan. Mungkin sebagai suami istri kita enggak berhasil, tapi kita bisa jadi sahabat, kan? Oh, ternyata yang diinginkan hanya menjadi sahabat saja. Lalu apa yang kamu harapkan Tita? Tanyaku pada diri sendiri. Aku mengangguk. Saya enggak tahu apa bisa bersahabat dengan mantan atau enggak, Pak, jawabku apa adanya sambil melepaskan tangan darinya. Terima kasih banyak untuk hari ini ya Pak Ibra, hati-hati di jalan dan selamat beristirahat. Baru saja melemparkan tas ke atas tempat tidur dan hampir masuk ke kamar mandi, telepon genggamku berbunyi. Sebuah panggilan video dari Alfat, dering ketiga aku menjawabnya. Layar ponselku penuh dengan wajahnya yang cemberut. Lu udah pulang ya? Aku mengangguk sambil memperlihatkan suasana kamar.
Seperti yang lu lihat, gue bahkan belum ganti baju, jawabku sambil berjalan ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air hangat, lalu keluar lagi. Seharian pergi sama Ibra, bahkan handphone mati segala, dan sampai detik ini chat gue bahkan enggak dibuka. Emang sengaja enggak gue buka? Lu masih marah sama gue? Menurut lu gimana? Di layar terlihat Alfat menundukkan kepalanya, lalu mendongak lagi untuk melihat ke kamera ponsel. Tita, lu enggak ada rencana balikan sama Ibra kan? Tanyanya belak-belakan. Duh Fat, sorry banget, gue lagi capek nih. Kita bicara lain waktu aja ya. Lagian soal itu urusan gue juga, bukan urusan lu deh, ketusku. Alisnya berkerut, mulutnya juga terkatup rapat. Dia hanya memandang layar kameranya dalam diam. Beberapa detik aku membiarkan suasananya seperti itu, tapi detik berikutnya, gue tahu gue enggak ada seujung kuku Ibra dari segi apapun, tak. Lu punya masa lalu sama dia yang mungkin masih teringat jelas begitu kalian berhadapan lagi satu sama lain. Alasan gue enggak bilang siapa gue sebenarnya karena gue enggak mau orang ngeliat gue sebagai anak CEO, tak. Gue mau orang deket dan kenal sama gue, karena gue adalah Alfat. Aku memperhatikan mimiknya yang serius. Memang bukan salahnya dia terlahir di keluarga yang kaya raya. Maaf Fat, ucapku merasa bersalah sudah ketus padanya, padahal kesalahannya hanyalah tidak mengatakan bahwa dia adalah sepupu Pak Ibrahim dan anak CEO Bank, perusahaan tempatku bekerja. Kita bicara besok ya, malam ini gue mau istirahat dulu, hari ini cukup melelahkan. Ekspresinya sedikit berubah, macam anak kecil ditawari es krim. Senyum tipisnya tersungging mendengar bahwa aku bersedia bicara dengannya besok. Gue kesana ya. Boleh, kataku pasrah. Oke, see you. See you. Dia menutup percakapan sekaligus ponselnya. Mengembuskan napas panjang, aku berjalan masuk ke kamar mandi dan merendam tubuhku di air hangat selama kurang lebih 10 menit. Malam ini angin bertiup cukup kencang, bahkan kilat juga sudah saling menyambar lagi, padahal hujannya tidak begitu lebat. Menarik gorden untuk menutupi seluruh bagian jendela demi menghindari melihat kilat di luar sana. Bab 083, Hubungan Aneh. Waktu bahkan belum tepat pukul 7 pagi, tapi bel pintu berbunyi dan aku sudah bisa menduga siapa yang datang. Mengintip dari lubang pintu, lalu membuka dan membiarkan Alfat masuk dengan senyum sumringah sambil membawa tentengan. Belum sarapan kan? Tanyanya. Dia tertegun memperhatikanku yang masih mengenakan jubah dengan rambut yang terurai bebas di punggung. Ish, gue ganti baju dulu. Dengan gegas masuk ke dalam kamar dan mengganti pakaianku dengan piyama. Alfat sudah duduk di meja makan, lalu aku menyusul duduk di hadapannya. Pagi banget kesininya, gumamku sambil ikut membuka tentengan yang dibawa Alfat. Cowok itu malah memperhatikan piyamaku, padahal pakai yang tadi juga enggak apa-apa loh, selorohnya. Nanti otak lu ngebayangin yang bukan-bukan lagi, kataku, sambil bergerak ke arah rak piring untuk wadah makanan yang Alfat bawa. Lu udah enggak marah kan, tak? Seketika itu juga aku mengembuskan napas yang sangat panjang dan kehilangan selera untuk mencicipi bawaan Alfat. Anak ini memang selalu tidak sabaran. Menurut lu kalau gue masih marah, gue akan bukain lu pintu. Ketusku kesal, gue enggak marah, cuma kesel setengah mati sama lu, tukang bohong. Ya Allah, mosok baru gitu doang, gue dibilang tukang bohong. Aku mengangguk. Gue emang curiga sejak lihat lu nginep di hotel berbulan-bulan. Terus ngasih gue kamar yang ternyata tarifnya bukan yang gue bayar, tapi lebih tinggi. Ya itu kan cara gue bantu temen, tak? Dengan bohong. Tak. Lu takut gue matre kan? Enggak, sumpah. Sanggahnya, gue cuma enggak mau lu jauhin gue karena tahu siapa gue sebenarnya, katanya. Enggak enak banget saat orang tahu gue anak siapa. Mereka pasti akan berusaha untuk terlihat baik terus depan gue, tak? Bisa jadi mereka akan menjilat gue, deketin gue karena latar belakang gue. Tapi khusus lu, gue justru takut lu menjauh. Terlebih gue juga sepupunya Ibra, mantan suami lu. Aku menghela napas panjang sambil menatapnya. Mungkin dia enggak salah juga dengan bersikap seolah hanya karyawan biasa. Dengan begitu saja penggemarnya banyak, gimana kalau mereka tahu ternyata Alfat adalah anak CEO?
Seandainya gue bisa minta sama Tuhan untuk enggak jadi sepupunya Ibra, katanya mulai membuatku merasa bersalah lagi. Tapi kenyataannya lu kan sepupunya Pak Ibra, Fat. Ya terus di mana salahnya sih, tak? Lu yakin kita mau bahas itu sekarang? Makanan yang lu bawa bisa mubazir lo, kataku mulai kesal, gue hampir kehilangan selera makan nih, tandasku. Oke kita makan dulu, bahas kemudian. Kami berdua makan dalam suasana yang hening. Tatapan kami bertemu setelah saling diam dalam waktu kurang lebih 10 menit. Dia tersenyum lebih dulu dan menular, aku terkekeh menertawakan sikap kami berdua yang seperti anak kecil. Gue suka banget lihat lu ketawa, tak? Tiba-tiba Alftah mengungkapkan perasaannya lagi secara gamblang. Gue suka semua yang ada di lu. Is. Kok is sih? Gue serius. Di Selia itu banyak cewek cantik. Lo yakin nyodorin gue ke cewek lain di Selia? Dia memotongku, sama Clara aja lu cemburu, ungkitnya, tapi dia memang benar, saat itu dadaku panas melihat keakraban yang terjalin antara keduanya, hanya saja aku masih menyangkal kalau itu adalah rasa cemburu. Itu bukan cemburu, cuma kesel aja lihat lu tebar pesona dan kecentilan. Emang lu sanggup lihat gue gandeng tangan cewek lain, Aku berdecak dalam hati, membayangkannya saja, sudah merasa geram lebih dulu. Menelan ludah sambil berpaling dari tatapan Alfat yang melemahkan saraf dan akal sehatku. Seandainya kondisinya berbeda, Fat. Jadi ternyata kita tetap enggak bisa lebih dari teman terdekat yang paling bisa diandalkan, iya. Aku tertawa mendengar dia menyebut status hubungan kami demikian. Namun, tidak bisa ku sangkal kalau kehadirannya sangat berpengaruh pada hidupku. Lu hadir di saat gue sangat membutuhkan seseorang untuk bersandar, Fat. Gue minta maaf kalau sikap gue membuat lu jadi berharap banyak ke gue, aku tulus, thanks for that, really. Gue udah bilang kalau gue emang udah berharap sejak pertama kali lihat lu, katanya. Gue masih istri orang kali waktu lu datang, lontarku. Emang, tapi gue tahu lu lagi ada masalah sama Ibra, katanya. Pak Ibra cerita. Dia hampir tersedak, alisnya meninggi, menurut lu dia bakalan cerita. Aku menggeleng putus asa, enggak sih, jawabku. Nah, jadi lu tahu dari mana gue ada masalah? Lu tahu sendiri tim kita kayak apa kan? Gue kan penyimak orangnya, ujarnya sambil nyengir kuda. Iya juga, aku tidak bisa menyangkalnya, karena hampir tidak ada rahasia di tim Sales. Lu pergi kemana sama Ibra kemarin? Tanyanya beralih topik. Ke rumah mama. Dia menumpuk piring kosongnya dan mulai membuka bungkusan yang lain. Ada cemilan manis untuk pencuci mulut. Kok bisa bareng sama Ibra? Dia ke apartemen lu. Seolah tertangkap basah kegugupanku langsung kentara. Pak Ibra, memem. Ini enak banget Fat, beli di mana? Alfat langsung menangkap perubahan ekspresi di wajahku dan pengalihan isu yang kulakukan sama sekali amatiran. Dahinya berkerut, lu kenapa, tak? Is, kenapa juga gue harus takut untuk bilang kalau gue nginep di rumah Pak Ibra kemarin malam? Lu kan bukan pacar gue juga. Mata Alfat membesar sekaligus menampakkan ekspresi terkejut. Lu nginep di rumah Ibra? Dia meninggikan sedikit ujung suaranya, lu becandakan, tak? Keningku berkerut penuh tanda tanya. Gue ngomong apa adanya, kenapa lu anggap gue becanda? Lu serius nginep di rumah mantan suami lu itu? Apa Alfat harus bereaksi seaneh itu ya? Kenapa tampangnya terlihat emosi sekali? Pria itu berdiri dengan gusar sambil menarik napasnya panjang. Lu enggak bisa terima gue, pasti karena dia kan? Gue yakin lu makin enggak bisa move on dari dia, tak? Kenapa lu mau diajak ke rumahnya? Lu kenapa sih, Fat? Enggak usah berlebihan deh, ujarku. Jangan bilang kalian berperan jadi suami istri lagi dan tidur sekamar. Jangan keterlaluan, Fat. Semburku tajam. Sorry, gue bener-bener marah denger lu berduaan dalam satu rumah sama Ibra. Gue juga pernah bermalam di kamar hotel lu, apa kita tidur satu kamar, Tanyaku mengungkit masa di mana kami menjadi sangat dekat waktu itu. Sampai-sampai adik gue mikirnya gue menjual diri karena keluar masuk hotel beberapa kali, ungkapku.
Akhirnya fokusnya teralihkan pada masalahku dengan Zahra. Adik lu. Aku mengangguk, dia bilang, dia ngeliat gue keluar masuk hotel itu dan dia menyimpulkan sendiri pikirannya, beberku. Kemudian meluncurlah cerita selanjutnya tentang adikku Zahra. Alfat mendengarkan dan menyimak ceritaku dengan penuh perhatian. Alfat masih mengeluarkan suara aku menceritakan soal temuan Pak Ibrahim tentang kesalahan Zahra, adikku. Jadi yang nabrak lu waktu itu suruhannya Zahra. Menurut Pak Ibrahim begitu, tapi gue masih menolak untuk percaya kalau Zahra bisa setega itu sama gue, Fat. Kenapa lu enggak mau percaya? Dia adik gue, Fat. Gue percaya sama Ibra. Dia enggak mungkin asal menuduh orang. Kalau sepupu gue itu udah bilang Zahra terlibat, itu sudah pasti benar, tak? Jadi lu pikir Zahra bisa nyakitin gue, sampai berniat nyelakain gue gitu, Fat? Walau dalam hati aku bisa menjawabnya sendiri. Pria itu mengangguk. Mendengar dan kemarin sempat ngeliat sendiri sikap buruknya ke lu, gue percaya dia bisa aja ngelakuin hal itu, tak? Tapi dia masih anak-anak, Fat. Itu hanya wujudnya aja, tak? Gue rasa dia bisa berpikir lebih jahat dari orang seusianya, lagian usia Zahra enggak bisa dibilang anak-anak lagi dong. Dia udah lulus SMA, kan? Aku mengangguk. Gue kasihan sama mama, Fat. Dia pasti bingung sekarang, gue tahu dia sayang banget sama gue, dan gue juga sayang banget sama mama. Menunduk sambil memijat hidung agar tidak sampai menangis lagi. Alfat berdiri dan bergerak mendekat seolah hendak memelukku, tapi aku segera menjauhkan kepala untuk menatapnya tajam. Menggoyangkan jari telunjukku ke arahnya yang mengibaratkan larangan. Dia mengerutkan keningnya sambil menatapku memohon, peluk doang enggak boleh. Aku menggeleng. Enggak dung. Lu pelit banget sih ta, anggap aja sedekah lo, katanya berdalih. Gue tulus kok. Mana ada sedekah pelukan. Peluknya sambil senyum, senyumkan sedekah. Membuat orang lain bahagia itu sedekah lo tak? Enggak usah ngarang bebaas. Enggak ada pegang-pegang kalau enggak darurat, tegasku. Nasib. Seolah minta dikasihani dia menunduk lesu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihatku tajam. Tapi sama Ibra lu juga enggak boleh sentuhan ya. Sikap posesifnya tipe mode on. Dia mengamati ekspresiku, lu curang kalau sama Ibra kayaknya lu biarin kan. Keningku berkerut, cek, mana ada temenan cemburu gitu. Oh oke, jadi kita enggak boleh sentuhan, tapi sama orang lain boleh. Gitu. Nah, lu enggak rela kan? Ujarnya besar kepala. Tertegun, aku sempat terdiam beberapa detik. Melarangnya menyentuhku, sebagian diriku juga melarang dia menyentuh wanita lain. Tentu saja aku tidak punya hak untuk melakukan itu, walau ada sedikit perasaan tidak rela membayangkan Alfat berpelukan dengan siapapun nantinya. Astaga, perasaan apa ini? Cek, ya intinya sama siapapun kalau enggak perlu-perlu amat ya enggak usah sentuhan juga kali. Sahutku rada sewot. Alfat memalingkan wajahnya sambil menahan senyum, aku bisa melihat senyumnya dengan jelas. Senyum besar kepala dan bahagia kalau aku marah-marah dengan nada cemburu. Merasa aneh memang dengan hubungan kami ini, tapi apa daya. Tidak terasa mengobrol, bercanda dan berdebat dengan Alfat itu menghabiskan waktu hampir setengah hari. Suara azan zuhur berkumandang dari ponsel. Kami menyudahi percakapan untuk sementara waktu dan aku harus meninggalkan Alfat untuk ke kamar mandi. 30 menit kemudian, aku sudah keluar dari kamar dengan pakaian yang santai, celana kulot katun polos dan kaos bergambar Mickey Mouse di bagian depan. Alfat melihatku, mau kemana? Dia bertanya sambil melipat sajadah yang tadi kuberikan padanya. Mau ke supermarket, beli isi lemari es, kataku sambil menyilangkan tas di pundak dan meraih telepon genggam, lu mau ikut atau pulang? Lu ngusir. Lagian lu juga udah kelamaan bertamu, Fat. Kayak restoran aja pakai waktu maksimal, sahutnya sembari meraih ponselnya. Alfat berjalan di belakangku menuju ke lift, tapi tiba-tiba saja ikat rambutku terlepas dan membuat rambut panjangku yang lurus jatuh terurai berantakan. Menoleh ke belakang untuk memelototi si pelaku yang menarik ikat rambutku begitu saja. Alfat. Panas atau kalau sana-sana lagi banyak ini mushroom ya.
atau jamur. Cuma harus hati-hati juga. Jamur kan ada yang beracun macam-macam lah.